Sepertinya, wilayah sudut hitam ini telah mengalami masa-masa sulit selama 2 tahun ketidakhadiran saya. Xiao Yan menghela napas pelan setelah mendengar Wu Hao menjelaskan perubahan di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini. Kembalinya kamu kali ini, bukan hanya untuk mengunjungi kami, kan? Xiao Yu di samping melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa, saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk mencari penatua pertama. Selain itu, api hati jatuh di dalam menara pemurnian Kilangit, akademi dalam kemungkinan telah habis, bukan? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini. Itu habis setengah tahun yang lalu. Jika tetua pertama tidak ditahan oleh lembah api iblis, membuatnya tidak bisa pergi, kemungkinan dia sudah dibebankan ke Kekaisaran Magia untuk menangkapmu. Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini. Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Black Corner Region mengadakan lelang skala besar. Saya harus pergi dan melihatnya. Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan obat dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana. Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah lelang terbesar di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini. Wu Hao terkejut. Dia segera merajut alisnya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi dalam wilayah sudut hitam. Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia tertawa, tenang, jika aku benar-benar bertemu lembah api iblis itu, secara kebetulan aku akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat faksi ini, yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya. Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu. Setelah lelang di kota Kaisar Hitam selesai, saya akan melakukan perjalanan ke Akademi. Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu. Baik. Selama kita mencapai kota, kita akan bisa berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kami akan aman saat itu. Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan. Meskipun orang-orang dari lembah api iblis yang mengejar mereka semua telah terbunuh, Wu Hao terluka parah. Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka. Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak. Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini di mana mereka telah bertahan di garis antara hidup dan mati. Dengan jentikan jari Xiao Yan, mayat Xie Zhen berubah menjadi abu di tanah. Dengan cara ini, tetua keempat dari lembah api iblis diam-diam menghilang seperti asap. Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah pegunungan yang tinggi. Xiao Yan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi. Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam. Waktu pelelangan akan segera dimulai dengan cepat. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mempercepat langkahnya. Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang skala besar di kota Kaisar Hitam, dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang menggantung di sekitarnya. Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang. Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan orang di dalamnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini sampai para ahli dari Akademi Jianan bergegas dan akhirnya mengirim siswa-siswa ini, yang telah mengalami guncangan hebat, kembali ke Akademi. 3 orang kelompok Xiao yang telah dengan cepat meninggalkan kota ini sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya. Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam menurut peta. Setelah melakukan perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam.
Saat jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiao Yan juga agak heran menemukan bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam telah mulai meningkat. Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan. Di tempat seperti wilayah sudut hitam, wajar jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang. Dokter peri kecil awalnya merasa agak terkejut dengan permusuhan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala. Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiao Yan dan Xian. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini. Hanya ketika malam tiba barulah garis besar kota yang sangat besar menjadi sebagian terlihat di tepi penglihatan mereka. Kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan saat mereka mendekat. Xiao Yan mempelajari tembok kota yang menjulang tinggi dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng. Syok melintas di matanya. Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya. Ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar menjadi lebih cemerlang. Tembok kota hitam pekat yang membentang ke cakrawala berisi perasaan dingin. Di bawah sisa sinar matahari, tembok kota berwarna hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya redup. Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang bahan tembok akan dapat menemukan bahwa permukaan tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka. Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk mencerminkan beberapa serangan. Pilihan yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka. Namun, sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota. Dasar yang kaya seperti itu menyebabkan tidak hanya Xiao Yan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas dengan takjub. Memang mahal. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan manusia di mana aura ganas berulang kali lewat. Dia menghela nafas dari mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran. Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini. Selain itu, dari pandangan rute mereka, jelas bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam. Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki temperamen aneh yang berapi-api, berkumpul di kota seperti itu, sepertinya hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang. Kekacauan adalah suasana aneh yang dimiliki wilayah sudut hitam ini dalam jumlah besar. Tidak peduli seberapa kuat faksi itu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini. Orang-orang di wilayah sudut hitam mengabaikan perintah atau aturan apapun. Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran terpenting. Xiao yang tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia tidak mendiskriminasi kekacauan. Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di wilayah sudut hitam, orang itu akan menjadi individu yang diagungkan. Xiao Yan mengeluarkan teriakan lembut dari mulutnya sebelum meraih Xian, yang sedang melihat kemana-mana, dan menariknya ke sisinya. Dia dengan lembut berkata, "Kamu lebih baik patuh setelah memasuki kota. Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika Anda secara acak bertindak seperti yang Anda lakukan di masa lalu, Anda pasti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti?" Xian hanya bisa dengan sedih mengakui dengan "ya" ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. "Ayo pergi." Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia menarik Xian, tersenyum pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Mata ungu keabu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat di sekitar yang berulang kali melemparkan tatapan mereka. Ekspresi musim dingin tiba-tiba muncul di pupil matanya, menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini. Semua dari mereka buru-buru menarik mata lancang mereka. Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan dengan cepat mundur. Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya. Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kehampaan kehidupan kecuali orang-orang yang kuat. Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya. Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh setelah mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini, itu hanya dengan prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya.
Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan kehidupan mereka. Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya. Jika seseorang membunuh terlalu banyak, secara alami dia akan mati rasa karena kehilangan nyawa manusia. Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan besar mencapai angka yang sulit untuk dihitung. Itu sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiaoyan. Rasa dingin di jalan dengan tenang menyebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi. Banyak tatapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan. Mereka segera menyeka keringat dingin. Tidak disangka wanita ini bukanlah orang biasa. Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal. Jika tidak, rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat mata tanpa emosi yang menatap mereka. Mereka merasa seolah-olah telah ditatap oleh ular berbisa. Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti. Kelompok Xiao yang berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiaoyan. Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota. Rasa ingin tahu menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang terasa sakit. Alis dokter peri kecil berkumpul saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama. Mereka memiliki tubuh bagian atas telanjang yang memperlihatkan bekas luka mereka di sekujur tubuh. Karena memiliki sedikit obsesi terhadap kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil. Hei, wanita ini sangat berair. Sudah lama sekali saya tidak melihat hal-hal yang sangat bagus. Hihi, gadis kecil itu lumayan juga. Wajah kecil itu sangat menyenangkan. Hai Zi, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil. Wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda. Betapa tidak beruntungnya. Tawa cabul menusuk telinga tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiaoyan menyapu situasi di pintu masuk kota. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota. Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat 10 lebih pria bertampang kekar berkumpul bersama. Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan Xian. Orang-orang yang mengantri di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa yang penuh dengan makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa cabul kelompok ini. Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan bagi mata, kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka. Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini. Tangan halusnya meraih Xian, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiaoyan. Ayo pergi. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman aneh. Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria bertampang kekar ini seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik Xian untuk berjalan ke pintu masuk kota. Tindakan Xiaoyan ini segera menimbulkan ejekan menghina dari sekitarnya. Wilayah sudut hitam, memandang yang kuat. Seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang dianggap orang lain sangat memalukan. Haha. 10 pria lebih besar awalnya terkejut saat melihat tindakan Xiaoyan. Mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, tubuh 10 orang lebih ini secara aneh mengeras saat tawa mereka terdengar. Segera. Bang! Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Seketika rasa usil di tempat ini berhenti. Mata semua orang tertegun saat mereka melihat di mana orang-orang besar itu dulu. Kelompok jelaga hitam muncul tanpa penjelasan. Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu. Cukup banyak orang yang pulih segera setelah itu dan tatapan kaget mereka menyapu ke belakang kelompok Xiaoyan saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Gelombang kedinginan naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat kembali pemandangan aneh dari sebelumnya. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun, takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan menimpa tubuh mereka. Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini.
Banyak tatapan keheranan dengan cepat melirik Xiao Yan, yang perlahan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat. Kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota. Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk. Ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat tegak di sana. Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat. Mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di samping untuk perlahan maju. Arah di mana 3 orang kelompok Xiao Yan menuju jelas pintu ungu ini. Melihat aksinya ini, tatapan sekitarnya langsung menunjukkan keterkejutan. Pintu besar itu adalah sesuatu yang telah dipesan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam. Orang bisa lupa masuk dari pintu ini tanpa kekuatan Dou Huang. Mungkinkah pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun ini menjadi ahli seperti itu? Kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya. 10 lebih pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka. Tawa seorang lelaki tua segera dikirim dari belakang. Teman-teman ini, pintu masuk ini secara khusus diatur untuk dimasuki oleh seorang ahli Dou Huang. Silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini. Seorang pria tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar. Matanya yang menyipit menimbang kelompok 3 orang Xiao Yan sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli Dou Huang mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai bintang 5 Dou Huang? Xiao Yan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum. Mata lelaki tua berjubah kuning itu sedikit membeku. Seorang utusan buru-buru berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu di pendengarannya. Setelah mendengar laporan utusan ini, matanya menyapu tubuh Xiao Yan dengan ekspresi tertegun. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan membubarkan utusan itu. Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, "Tuan ini. Bolehkah aku tahu namamu? Fraksi mana yang berhubungan dengan Anda?" "Yan Xiao, orang bebas." Xiao Yan menjawab dengan samar. Mr. Yan Xiao, kupikir kau juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangannya kan?" Mata pria tua berjubah kuning itu berkedip sedikit saat dia tertawa setelah mendengar Xiao Yan menyebutkan namanya. "Iya." Xiao Yan mengangguk secara acak. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, "Bolehkah saya masuk?" Tentu saja, kamu mungkin." Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan plat pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum, "Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini sedang menderita karena terlalu kenyang. Cukup sulit untuk mencari tempat tinggal. Namun, Sekte Kaisar Hitam kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari wilayah sudut hitam untuk tinggal. Selama Tuan membawa piring ini ke Paviliun Kaisar Hitam di pusat kota, akan ada seseorang yang akan mengatur tempat untuk Anda beristirahat. Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah ahli dengan reputasi di wilayah sudut hitam." Mata Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Dia menerima tablet secara sepintas sebelum tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah mengucapkan, "Terima kasih," dia memimpin dokter peri kecil dan Zian dengan berjalan lambat melalui pintu ungu. "Itu benar, Tuan Yan Xiao, orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin adalah beberapa ampas, tapi mereka adalah anggota geng Serigala Kui. Anda harus sedikit berhati-hati." Pria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara ketika kelompok Xiao Yan hendak memasuki pintu ungu. "Terima kasih atas pengingatmu," sebuah suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Xiao Yan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota. Pria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat dia mengamati punggung kelompok Xiao Yan yang menghilang. Dia segera melambaikan tangannya dan memanggil seorang utusan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Pergilah ke sekte dan beritahu sesepuh tentang orang-orang ini." Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya tidak dikenal. Situasi di kota Kaisar Hitam saat ini rumit. Tidak ada yang salah. "Ya Pak." Utusan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi.
Batang tembakau pria tua berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya saat dia menyipitkan matanya. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri. Yan Xiao? Bagian dalam, wilayah sudut hitam, tampaknya tidak memiliki ahli muda Dou Huang dengan nama ini. Hei, orang ini cukup misterius. Aku akan membiarkan geng Serigala Kui menguji air dulu.